Shalom. Shalom. Bagaimana nih kabarnya? Wah, pastinya luar biasa Puji baik. Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Mbak Linta. Oke, mari teman-teman semuanya, kita satukan hati dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Terima kasih Engkau telah menyertai kegiatan kami dari pagi hingga sore hari ini. Dan saat ini kami bisa beribadah bersama teman-teman kami walaupun dengan online dan dengan sukacita Tuhan yang penuh. Dan saat ini kami akan memulai acara ibadah kami. Kiranya Engkau tuntun dan sertai acara hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama yang kudus kami berdoa. Dalam ucap syukur, haleluya, amin. Mari kita pujikan hati sebagai hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Janganlah aku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanakah ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jadi pada kali ini ada yang spesial loh. Jadi jangan di skip-skip dan ikuti terus ya sampai akhir. Oke, sekarang check it out. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ya ke dalam ceritanya. Pada suatu hari, seorang raja baru yang tidak mengenal Yusuf mulai memerintah di Mesir. Berkatalah raja itu kepada pengawasnya, Awal, zaman Raja? sekarang bangsa Israel sepertinya lebih banyak dari bangsa Mesir. Benar Raja. Bagaimana kalau kita menyusun rencana yang bijaksana agar bangsa Israel tidak berontak? Siap, supaya mereka tidak semakin memberontak kepada kita. Siap, laksanakan. Siap. Firaun memerintahkan pengawas-pengawas rodi untuk menindas bangsa Israel
dengan kerja paksa. Mereka harus membangun kota-kota perbekalan bagi Firaun, yaitu Pitom dan Raamses. Tetapi semakin ditindas, jumlah orang Israel malah semakin bertambah banyak dan semakin tersebar ke seluruh negeri itu. Sehingga membuat orang Israel menjadi takut kepada mereka. Lalu dengan kejamnya orang Mesir menindas orang Israel dan membuat hidup mereka sengsara. Tanpa belas kasihan, mereka dipaksa mengerjakan proyek pembangunan dan pekerjaan di padang. Kumat iki. Weh. Weh, weh. Weh. Kok tenanan ngono? Aku ora tenanan boyoken. Bram. Bram. Hei. Hei. Apa to, Gus? Nyambut gawe iki rasa tenanan. Santai ngono lho, gen junior-juniore wae sing nyambut gawe. Sing tenanan ki sapa? Iki Lho. tok men iki lho. Tok men piye? Iya tok men Lho. iki. Masih to nyuting ka. Malah ngandani aja ngomong. Tok ora ngerti, tok ora Ora oleh ngerti, ora oleh. Oh, alah. Saiki lungguh wae sik. Omong-omong. Aduh. Kencengen. Heeh. Kenceng banget. Ih. Gus, aku main tak. Piye tak opo? Dewe kerja ngene iki digaji ra ya? Ya ampun Bram. Kaya ngene iki ke mikir gaji. Yo iya ta. Kowe iki nyambut gawe yo mong etok-etok. Gur layah-layah. Jajan ning warunge Mbak Siti. Woi kerja. Wis. Gus mending kowe nonton buri sik, Gus. Nonton buri ngopo? Ngomong sing cetha. Wah, ya wis. Sing ngongkon to. Lah junior kok dihormati ngono lho. Junior iku kudune duwe tata krama ngomong sing sopan. Sopan. Dalam bahaya we, Gus. Omenggar. Ngomong apa kamu tadi? Hah? Omenggar. Mboten kula bercanda tadi, Om. Bercanda. Ini senjata buat nebas leher kamu ya turah-turah. Buluku siji iso turah. Nggih, Pun. Ini mau lanjut kerja, Pak. Sekarang kita kasih hukuman. Kerja nggak boleh istirahat. Duh. Ya, apa ya? Cepet, Yesus. Bang tak tebas gulumu. Nggih ndak turah. Koro-koro si gundul. Gundul. Woi, maksudmu gundul lho? Cepet. Gundul lho, Pak. Kemudian Firaun juga memerintahkan bidan-bidan yang membantu perempuan Ibrani melahirkan. Namanya Sifra dan Pua. Bidanku nang ndi iki? Mana tak jaluk perintah barang. Sini Kang Bidan. Ya Raja. Ya Raja. Mulai sekarang kalau kalian membantu perempuan Ibrani melahirkan, lihatlah jenis kelamin bayi itu. Jika perempuan, biarkanlah ia hidup. Jika laki-laki, maka bunuhlah ia. Paham? Baik Raja. Laksanakan. Halo Pua. Hai Sifra. Bayi siapa itu? Bayi dari perempuan Ibrani? Ibrani. Iya. Bentar. Ini jenis kelaminnya apa ya? Jenis kelamin dari bayi ini laki-laki? Laki-laki. Iya. Lalu kita mau apakan dia? Kita mau membiarkan dia hidup atau kita bunuh dia sesuai perintah Raja Firaun? Biarkanlah bayi ini hidup. Karena jika kita yang membunuhnya, kita yang akan berusaha kepada Allah. Ya juga ya, tidak adil kalau kita membunuh bayi
yang tidak bersalah. Mari kita sembunyikan bayi ini. Karena bidan-bidan itu takut akan Allah, mereka memutuskan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Hei, bidan! Apa betul kalian menyembunyikan bayi laki-laki perempuan Ibrani? Jawab! Jika betul, mengapa hal itu terjadi? Sebab perempuan Ibrani itu kuat, Raja. Benar, mereka melahirkan bayinya sendiri sebelum kami datang. Ah, alasan! Bunuh bayi itu sekarang! Oleh sebab bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan perintah Firaun untuk membunuh bayi laki-laki perempuan Ibrani, maka Allah membuat mereka berkeluarga dan bangsa Israel pun bertambah banyak dan menjadi bangsa yang besar. Karena bidan-bidan yang diperintahkan Firaun itu tidak melakukan perintahnya, kemudian Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Pengawal, Siap, panggil semua rakyatku ke sini. siap laksanakan Raja. Rakyat dipanggil Raja, cepat. Ada apa ya? Kok disuruh panggil? Awas tai. Buru. Mulai sekarang, lemparkanlah bayi laki-laki dari perempuan Ibrani ke dalam sungai Nil. Buang bayi. What? Masa? Ya udah nggak apa. Baik Raja, kami laksanakan. Nah, teman-teman, inti dari drama hari ini yaitu tentang bidan, Sifra, dan Puah. Mereka mau bertindak dan dengan penuh percaya, tidak gentar menentang keputusan raja yang penuh kekerasan dan ketidakadilan. Nah, maka dari itu, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dapat kita lakukan sebagai orang percaya. Sebab selain sumber hidup dan keselamatan kita hanya ada pada Tuhan sendiri, juga karena kita dapat berkontribusi untuk menyelamatkan bangsa. Bagaimana nih firman tadi, drama tadi? Seru kan ya? Seru banget dong. Jadi dari drama itu kita diingatkan untuk tetap percaya sama Tuhan dan takut akan Allah dalam setiap tindakan kita. Yeay. Untuk menanggapi firmannya tadi, kita pujikan pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri
dapat dikumpulkan ke pengurus terdekat dan saatnya pengakuan iman rasuli. Saya mohon untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Doa syafaat, saya mohon Sarah untuk mengantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang sungguh mengasihi kami, Allah yang sungguh baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh berterima kasih ketika Engkau telah perkenankan kami untuk bisa beribadah pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat setiap berkat dan penyertaan-Mu yang selalu sempurna dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk diri kami sendiri Tuhan Yesus, setiap remaja dari GKJ Nusuan Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus, setiap pergumulan yang sedang kami pergumulkan Tuhan. Kami mau percaya Engkau yang ikut campur tangan dalam setiap permasalahan kami Tuhan, baik itu dalam setiap sekolah, studi kami Tuhan Yesus, setiap pelayanan kami dan lain sebagainya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami Tuhan Yesus. Kami berkati setiap orang tua kami yang bekerja untuk memenuhi setiap kebutuhan keluarga kami Tuhan. Kami mau percaya Engkau selalu melimpahkan berkat-Mu Tuhan, lewat manapun dan siapapun itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Rekoneska ini Tuhan. Kami mau percaya bahwa setiap iman semakin dibangkitkan Tuhan dalam setiap ibadah online yang kami adakan setiap hari Sabtu Tuhan Yesus. Iman ini tidak semakin surut saja tapi tetap on fire dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk GKJ Nusuan ini Tuhan. Kami berkati agar semakin hari kami bisa semakin menjadi shalom dan berkat bagi sesama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami ingatkan kami untuk semakin percaya akan Tuhan, semakin takut akan Allah ya Tuhan dalam setiap tindakan kami, dalam setiap perilaku kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami mau percaya semakin hari Engkau yang mau buat setiap mukjizat-Mu Tuhan, Engkau yang mau sembuhkan satu persatu bagi mereka yang menderita COVID-19 Tuhan Yesus. Kami mau percaya Engkau yang mau ubahkan setiap negara kami ini Tuhan. Kami mau percaya bahwa tahun ini adalah tahun yang akan ada lawatan yang besar untuk setiap negara kami Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa kami Tuhan, agar semakin bijak dalam membuat setiap peraturan-peraturan, juga setiap rakyatnya, agar semakin bisa mematuhi setiap peraturan dan protokol kesehatan yang telah diinfokan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang sungguh mengasihi kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita udah di penghujung acara nih. Sampai jumpa di Sabtu depan ya. Tuhan memberkati.